Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Bapak Untung Gunawan sebagai dosen pengampu mata kuliah kimia dasar dan teman-teman semuanya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah kimia dasar tentang asam basa dan pH. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, kita masuk ke pendahuluan dulu ya teman-teman. Kalian tahu nggak sih kalau misalnya rasa asam pada lemon atau cuka dan rasa pahit pada sabun atau obat mah, itu semuanya berkaitan loh dengan konsep asam basa. Selain itu, di dalam tubuh kita juga sangat bergantung pada keseimbangan pH. Misalnya pada darah yang harus dijaga di sekitar 7,4 agar tubuh kita bisa berfungsi dengan normal. Oleh karena itu, penting untuk kita memahami teori asam basa dan ukuran pH, agar kita bisa mengetahui cara menghitung, mengukur, serta memprediksi sifat dari larutan. Ternyata konsep asam basa sendiri itu ada dari berbagai teori loh. Yang pertama, menurut Arrhenius, asam akan menghasilkan ion H+, dan basa akan menghasilkan ion OH-. Dan yang kedua, menurut Bronsted-Lowry, asam adalah pemberi proton, sedangkan basa sendiri adalah penerima proton. Dan yang ketiga, menurut Lewis, asam akan menerima pasangan elektron, sedangkan basa akan menyumbangkan pasangan elektron. Ketiga teori ini membantu kita untuk memahami sifat dari larutan dari sudut pandang yang berbeda. Oke, karena dari tadi kita udah bahas mengenai asam dan basa, ternyata asam dan basa itu ada yang kuat dan ada yang lemah loh. Apa bedanya ya? Kalau asam dan basa kuat, itu terionisasi penuh di dalam air, sehingga konsentrasi ion sama dengan konsentrasi awal. Begitupun sebaliknya untuk asam dan basa lemah, mereka hanya terionisasi sebagian saja. Jadi, kekuatan asam dan basa ditentukan oleh sejauh mana zat tersebut melepaskan ionnya. Nah, sekarang kita cari tahu yuk faktor yang bisa mempengaruhi ini. Pertama, energi ikatan H dan A. Kalau misalnya ikatan hidrogen dengan atom A itu lemah, hidrogen akan lebih mudah lepas sebagai proton. Artinya, zat tersebut akan menjadi lebih asam. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya ikatannya sangat kuat, proton akan sulit lepas, sehingga sifat asamnya akan lebih lemah. Yang kedua, ada polaritas ikatan H dan A. Semakin polar ikatan, hidrogen akan semakin positif dan mudah lepas. Jadi ikatannya yang lebih polar akan membuat zat tersebut menjadi lebih asam. Kalau misalnya ikatannya kurang polar, hidrogen akan tidak mudah lepas sehingga sifat asamnya akan lebih lemah. Yang ketiga, elektronegativitas atom A. Semakin elektronegatif atom A, semakin kuat ia menarik elektron, membuat hidrogen akan lebih positif. Itu berarti proton lebih mudah lepas sehingga zat menjadi lebih asam. Kalau atom A kurang elektronegatif, hidrogen akan tidak cukup kuat atau tidak cukup positif sehingga zatnya akan menjadi kurang asam. Yang keempat, stabilitas basa konjugat. Setelah proton lepas, sisa molekul disebut basa konjugat. Kalau basa konjugatnya stabil, pelepasan proton lebih mudah terjadi sehingga zat menjadi lebih asam. Dari tadi kan kita udah ngomongin larutan yang sifatnya asam dan basa. Sekarang kalau misalnya kita pikirin air itu sifatnya apa ya? Ternyata air sendiri itu sifatnya amfoter. Artinya bisa bertindak sebagai asam maupun basa. Air dapat bereaksi dengan dirinya sendiri, menghasilkan ion H3O+ dan OH-. Kesetimbangan ini dinyatakan dengan tetapan Kw. Pada suhu 25 derajat Celcius, Kw bernilai 1 kali 10 pangkat 14, sehingga konsentrasi H3O+ dan OH- di air murni itu sama, yaitu 1 dikali 10 pangkat 7 molar. Nah, asam basa ini juga berkaitan erat loh dengan pH dan pOH. pH sendiri menunjukkan konsentrasi ion H+, sedangkan pOH menunjukkan konsentrasi OH-. Keduanya saling berkaitan melalui persamaan pH ditambah pOH sama dengan 14 pada suhu 25 derajat Celcius. Jika pH naik, maka pH akan turun. Begitupun sebaliknya. Biar makin paham, kita lanjut ke contoh soal ya. Misalnya, larutan NaOH dengan konsentrasi 2 kali 10 pangkat min 4. Karena NaOH ini basa kuat, kita bisa langsung hitung pOH sama dengan 3,7.
Lalu pH sama dengan 14 kurang 3,7 menghasilkan 10,3. Contoh lain misalnya HCl dengan konsentrasi 0,001 m. Karena asam kuat, pH-nya sama dengan 3. Dari sini kita bisa lihat kalau misalnya pH sama dengan 7 itu netral, kurang dari 7 itu asam, dan di atas 7 itu basa. Nah, ternyata pH larutan itu bisa diukur dengan berbagai cara loh. Yang pertama menggunakan pH meter yang akan memberikan angka lebih akurat. Jadi nanti larutannya tinggal dicelupin alat pH meter, kemudian alat tersebut akan mengeluarkan angka sesuai pH dari larutan tersebut. Yang kedua, menggunakan kertas pH. Kertas ini akan berubah warna sesuai tingkat keasaman atau kebasaan larutan tersebut. Dan yang ketiga, menggunakan indikator kimia seperti bromthymol blue atau phenolphthalein. Nantinya ketika dititrasi, dia akan berubah warna sesuai dengan tingkat keasaman atau kebasaan senyawa tersebut. Nah, dengan cara-cara ini kita bisa mengetahui apakah larutan tersebut bersifat asam, netral, ataupun basa. Selanjutnya ada reaksi netralisasi. Reaksi ini terjadi ketika asam bereaksi dengan basa menghasilkan garam dan air. Contohnya, HCl bereaksi dengan NaOH membentuk NaCl dan air. Reaksi ini sangat penting dalam banyak proses industri maupun kehidupan sehari-hari. Ternyata pH dari suatu larutan itu tergantung dari asam dan basa yang dicampurkan juga loh. Seperti asam kuat dan basa kuat akan menghasilkan pH sama dengan 7 karena garam yang terbentuk terdiri dari ion yang tidak mengalami hidrolisis, sehingga bersifat netral. Kemudian, jika asam lemah dan basa kuat akan menghasilkan pH lebih dari 7. Alasannya karena garam yang terbentuk mengandung basa konjugat dari asam lemah. Kemudian, jika yang dicampur itu basa lemah ditambah asam kuat, pH-nya akan kurang dari 7 karena garam yang terbentuk mengandung asam konjugat dari basa lemah. Dan yang terakhir, jika asam lemah dan basa lemah dicampur, pH-nya akan tergantung pada kekuatan relatif karena garam mengandung ion yang keduanya dapat mengalami hidrolisis. Ion sekutu adalah ion dari luar yang sama dengan hasil penguraian asam atau basa lemah. Kehadirannya menekan ionisasi. Campuran dari asam lemah dengan basa konjugatnya membentuk buffer yang dapat menjaga pH tetap stabil meskipun ditambah sedikit asam atau basa. Nah, selanjutnya ada persamaan yang disebut persamaan Henderson-Wasselbach. Persamaan ini digunakan untuk menghitung pH larutan buffer. Rumusnya pH sama dengan pKa plus log garam dibagi asam. Contohnya, larutan CH3COOH dengan konsentrasi 0,1 dan CH3COONa dengan konsentrasi 0,15 diketahui pKa-nya 4,76. Berapa pH-nya? Kita bisa hitung dengan menggunakan persamaan ini, menghasilkan pH 4,94. Nah, di sini ada kurva titrasi yang menunjukkan perubahan pH saat asam dan basa bereaksi. Titik ekivalen terjadi saat jumlah mol asam sama dengan mol basa. Nah, indikator yang dipilih untuk melakukan titrasi ini juga akan berubah warna di sekitar titik ekivalen. Kurva ini biasanya berbentuk huruf S dengan lonjakan tajam di sekitar titik ekivalen. KSP merupakan hasil kali konsentrasi ion dalam larutan jenuh. Nilai KSP akan menunjukkan mudah atau sulitnya garam untuk larut. Nah, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi KSP. Yang pertama, ada efek ion sekutu. Jika larutannya sudah mengandung ion yang sama dengan salah satu ion dari garam, maka kelarutan garam akan menurun. Prinsipnya akan menekan ionisasi garam sehingga garam akan lebih sulit larut. Yang kedua, ada pH larutan. Ini juga dapat mempengaruhi karena kelarutan garam yang mengandung ion basa dipengaruhi oleh pH. Dalam larutan asam, ion basa bereaksi dengan H+, maka konsentrasi ion akan berkurang sehingga garam akan lebih mudah larut. Lalu ada pembentukan kompleks ion. Jika ion dari garam dapat membentuk kompleks stabil, maka kelarutannya akan meningkat. Kemudian ada amfoterisme. Kenapa disebut seperti ini? Karena beberapa hidroksida bersifat amfoter, artinya bisa larut baik dalam asam maupun basa. Lalu untuk suhu, umumnya kelarutan pada suhu tinggi akan meningkat, dan pada tekanan akan berpengaruh dalam kelarutan gas dalam cairan.
Nah, setelah kita bahas KSP, ternyata ada hubungannya loh dengan IP. IP atau ion product adalah hasil kali konsentrasi ion pada kondisi nyata. Kalau IP lebih kecil daripada KSP, larutan belum jenuh dan garam masih bisa larut. Kalau IP sama dengan KSP, larutan jenuh dan berada dalam keadaan setimbang. Tapi kalau IP lebih besar dari KSP, larutan supersaturasi dan garam akan mengendap sampai konsentrasi ion kembali sesuai dengan KSP. Dalam farmasi, asam dan basa sangat berkesinambungan dengan keadaan obat dan tubuh loh. Contohnya polimer enterik seperti eudragit. Ini digunakan sebagai penyalut tablet. Jadi, tablet dilapisi dengan polimer ini agar tidak larut di lambung, melainkan hanya larut pada pH tertentu di usus atau kolon. Sekarang kita bahas dari kondisi tubuh ya. Yang pertama di lambung, pH-nya itu sangat asam, sekitar 1,5 sampai 2. Jika tablet ini tidak dilapisi, obat bisa larut terlalu cepat di lambung, rusak oleh lambung, atau bisa menimbulkan iritasi. Yang kedua, di usus halus, pH-nya mulai naik di sekitar 6 sampai 6,8. Di ileum dan kolon, pH lebih tinggi sekitar 7,8 meskipun bisa turun kembali ke 6,5 sampai 6,9. Nah, polimer enterik ini bekerja sesuai pH-nya. Untuk eudragit L larut pada pH lebih dari 6, sehingga obat dilepaskan di usus halus atau kolon awal. Dan eudragit S larut pada pH lebih dari 7, sehingga obat ini dilepaskan lebih distal di kolon bagian tengah atau akhir. Kalau pemilihan polimer tidak sesuai, maka bisa menimbulkan efek loh. Misalnya, jika tablet larut terlalu cepat di lambung, obat bisa rusak atau menyebabkan efek samping. Jika larut terlalu awal di usus halus, obat bisa terserap di tempat yang salah. Resikonya bisa membuat obat keluar sekaligus atau tidak perlahan-lahan. Dan yang terakhir, jika larut terlalu lambat, obat tidak larut sama sekali atau obat gagal bekerja karena tidak dilepaskan di lokasi target. Karena itu, pemilihan polimer enterik ini sangat penting. Tujuannya adalah untuk mengontrol lokasi dan waktu pelepasan tablet, sehingga obat bekerja tepat di bagian saluran cerna yang diinginkan, meningkatkan efektivitasnya, dan mengurangi efek samping dari pemberian yang salah. Contoh lain ada pada sediaan suspensi. Suspensi adalah sistem obat di mana partikel padat terdispersi dalam cairan. Stabilitasnya sangat bergantung pada hubungan IP dan KSP. Kalau IP lebih kecil dari KSP, partikel bisa larut habis dan dosis obat berubah. Kalau IP lebih besar dari KSP, partikel akan mengendap dan suspensi tidak stabil. Kondisi idealnya adalah IP mendekati KSP, sehingga partikel tetap terdistribusi merata. Karena itu, kita menggunakan agen penstabil seperti surfaktan atau polimer untuk menjaga suspensi tetap homogen. Hal ini penting agar obat aman, efektif, dan nyaman digunakan pasien. Sekian video dari saya, terima kasih.